selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan saya Francisca. Saya adalah salah satu host dari Hidup Ceria, tim Hidup Ceria. Kalau ada yang bertanya-tanya apa itu Hidup Ceria, itu ada salah satu support system yang kami bangun untuk mempertemukan antara penyebar kesadaran dan juga para pencari kesadaran. Di situ ada 3 modalitas yang kami share, yaitu Access Consciousness, kemudian breathwork, dan juga massage 5 continents. Nah, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya yang nun jauh di sana, nggak jauh-jauh banget sih, tapi dekat di hati. Mbak Kania, boleh Mbak Kania perkenalkan diri dulu? Halo Mbak Siska dan teman-teman Hidup Ceria, nama saya Kania. Saya seorang ibu, anak saya 2. Saya juga seorang pengusaha dari semenjak tahun 2013. Dulu saya bekerja sebagai broadcaster, sebagai produser. Lalu semenjak saya menjadi ibu, saya bergelut di dunia wira swasta, dan sekarang mungkin 3 tahun terakhir ini saya menyelami perjalanan spiritualitas dan modalitas. Jadi sekarang saya di titik di mana saya mendapatkan banyak sekali pencerahan dan awareness yang datang ke saya dan juga saya terima gitu. Makanya hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Siska. Mbak Kania ini kayaknya sudah banyak banget belajar modalitas ya, dan hari ini beliau akan sharing tentang access consciousness terutama ya, dan kelas Talk to the Entities. Apa itu Talk to the Entities? Itu adalah salah satu kelas specialty dari Access Consciousness. Talk to the Entities nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Kania. Yes, kita mulai ngobrol Mbak Kania. Aduh, jadi aku tuh sebenarnya nggak nyangka kalau pertama-tama aku ternyata membutuhkan sekali kelas ini. Ya siapa yang tahu ya ada such a thing gitu kan. Siapa yang tahu gitu, bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang mainstream gitu kan, dan bukan sesuatu yang bukan conversation starter juga yang gampang untuk dilakukan dengan orang sembarangan atau bahkan dengan keluarga sendiri gitu kan. Nah, jadi waktu aku dengar tentang ada TTI ini, Talk to the Entities, jujur sih aku penuh penilaian ya waktu awal-awal gitu. Nggak usah TTI deh, akses aja dari awal aku banyak penilaian seperti layaknya banyak orang gitu ya. Karena ya namanya wajar kita nggak ngerti, nggak paham, nggak punya kapasitas untuk mencari tahu juga pada saat itu gitu. Jadi waktu aku dengar ada TTI itu kayak, is that for real gitu kan, beneran gitu kan. Kayak masih abstrak banget gitu loh di nalarku gitu. Karena jujur aja aku tuh sebenarnya termasuk orang yang nggak percaya kayak gitu-gitu. Aku nggak percaya kayak gitu-gitu. Aku sangat anti yang namanya segala macam yang sifatnya alternatif. Aku anti yang segala sesuatu yang sifatnya kayak istilahnya tuh kayak dukun gitu, kalau kata orang yang awam ya, perdukunan gitu. Aku tuh anti banget gitu. Namanya orang pinter tuh aku tuh skeptis gitu. Dengar kata-kata orang pinter itu tuh aku skeptis gitu. Nah, lucunya setelah aku mencari tahu nih, sebelum aku ngambil kelas TTI ya, kan waktu sebelum ngambil kelas TTI kan aku udah ngambil foundation tuh, dan di foundation itu kan memang ada intronya kan sedikit kan. Nah, di situ tuh iya dikit banget, tapi aku tuh kayak tampar di situ gitu, kayak kok kayak beberapa symptoms yang dibahas kok aku pernah ngalamin, dan ternyata aku bukan pernah aja, sering gitu. Nah, tapi I have been in denial all my life gitu kan, dari aku kecil. Mungkin karena ya itu yang bikin aku jadi nggak percaya kan, jadi takut, jadi nggak percaya, jadi skeptis, jadi parno gitu kan. Itu karena mungkin dari kecil kita selalu dibilangin nggak usah percaya kayak gitu-gituan ya kan. Terus yang namanya spirit atau hantu atau apa itu tuh hanya halusinasi kita, atau mereka tuh di dunia yang berbeda gitu kan. Mereka itu tidak, dan belum dogma-dogma agama yang
melengkapi gaslighting ini gitu kan. Sehingga Dogma-dogma. salah persepsi ya. Jadi Iya, dan pengertian. kan kita kan selalu dikasih dogma-dogma agama bahwa segala sesuatu yang gaib itu kan bisa musyrik ya kan, kita nggak boleh minta sama mereka, nggak boleh ngomong sama mereka, nggak boleh berkomunikasi, nggak boleh bercengkrama dalam suatu dunia yang sama gitu kan. Nah, jadi wajar kalau selama 40 tahun aku hidup, ya aku punya keterbatasan dan penilaian yang begitu dalam gitu terhadap mereka ini gitu. Nah, tapi pas aku baru belajar dari foundation yang dapat TTI intro so sedikit gitu ya. Tapi aku di situ udah kayak wah gila, kok ternyata gue sebenarnya ngalamin A B C D E itu, tapi aku tuh nggak mau tahu gitu. Ibaratnya tuh kayak selama ini I have been living in a lie dan I have been living sleeping gitu, kayak ditutup aja gitu, ditutup aja. Nggak mau diliatin, nggak mau ngerasain, nggak mau tahu. Pokoknya aku selalu berusaha berpikir positif bahwa itu bukan apa-apa gitu. Nah, tapi ternyata the symptoms have always been there. Symptomsnya selalu ada di situ. Dan terutama yang paling aku sensitif adalah suara. Ternyata gitu. Aku waktu di foundation ya, waktu di titik kan aku sharing kan kalau ternyata aku tuh sensitif banget sama suara. Dan suara ini selalu ada dari aku kecil. Tapi suara ini tentunya berbeda-beda ya. Medan energinya selalu beda-beda. Tapi dia selalu ada setiap aku tuh pindah rumah gitu. Kan aku kan selalu pindah-pindah rumah kan. Jadi dari aku kecil, aku gede di Dharma Wangsa, rumah kakek nenekku. Terus sempat juga bapak ibuku tinggal di Cipulir. Terus sempat juga bapakku dinas waktu itu masih jadi banker, kita tinggal di perumahan bank kompleks gitu. Terus abis itu kita pindah lagi kemana-mana sampai akhirnya aku sekolah ke Australia, ya kan. Terus sekarang aku udah menikah, udah punya anak, udah punya rumah sendiri di Jakarta. Terus sekarang aku pindah ke Singapura, udah berapa kali pindah dalam hidupku. Tapi suara-suara ini kan masih ada gitu. Dan selalu baru atau selalu sama, Mbak? Dua-duanya, selalu ada yang baru dan selalu ada yang sama. Yang samanya ada, yang baru ada. Kalau sekarang aku bisa memahami itu atau memaknai itu, yang baru berarti memang dia di situ, di tempat-tempat itu. Yang lama ya mungkin memang it's my teammates gitu. Ya kan? Nah ya tapi kan dulu nggak ngerti teammates apaan sih gitu kan. Ya kan nggak tahu spirit of the earth apa, teammates apa. Dan ternyata ada berbagai macam perbedaan dari mereka gitu kan, dari entities ini ada perbedaan kan, nggak tahu gitu kan, bawaannya parno aja gitu, kayak apaan sih, suara apaan sih gitu. Jadi suara tuh sudah menjadi bagian dari kehidupanku sehari-hari dari aku kecil, tapi aku nggak pernah mau mengakui itu apa. Aku nggak pernah mau mengakui, nggak pernah mau tahu, dan aku selalu mendinai itu sesuatu yang lain. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya, oh mungkin tetangga, oh mungkin adekku, oh mungkin suara telepon, oh mungkin ibuku ngobrol sama bapakku, oh mungkin suara binatang di atas, oh suara musang, oh oh mungkin suara bayi nangis dan lain-lain. Jadi ternyata enggak. Ditambah kan sama orang tua disuruh itu kan, enggak, kamu cuma halu gitu kan. Iya. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin gitu kan. Nah, tapi what's interesting juga, walaupun aku lebih banyak didominasi oleh suara selama hidupku, nggak sering lah, suka juga beberapa kali aku melihat gitu kan. Nah, sering kali melihatnya itu dalam kondisi dia ngintip. Oke, seru. Interesting kan? Selalu ngintip loh posisinya, jadi dia selalu badannya setengah. Ini ngomongnya udah badannya setengah berdiri di pintu, setengahnya lagi keluar gitu. Jadi aku hanya bisa melihat setengah dari badannya. Dan seringkali posisi kepalanya tuh begini. Kayak begini nih. Nah, ini sering banget aku ketemu sama dia di rumah bapak ibuku di Cilandak. Itu aku sering banget. Jadi misalnya aku lagi makan, lagi masak, lagi lewat aja, sekedar lewat gitu. Nanti dia ada tuh tiba-tiba kayak berdiri setengah gitu di garasi, berdiri setengah di dapur ngeliatin aku. Tapi pas aku ngeliat lagi hilang gitu kan. Nanti aku pikir kayak, itu papa ya, Pak?
tadi berdiri di situ. Enggak, Papa tadi dari atas gitu. Nah, jadi well, siapa lagi gitu kan. Jadi gitu sih paling Mbak Siska. Jadi itu yang akhirnya membuat aku terpanggil sangat kencang. Kayaknya aku harus ambil TTI gitu dari semenjak foundation. Makanya kan waktu kita bahkan belum kelar foundation, aku udah energy full tuh ke dokter ya kan. Basisnya kan witnessku. Pokoknya aku mau ikut, aku harus TTI dok. Gimana di bulan ini harus ada TTI, bulan Mei harus ada TTI. Ya udah, jadi terjadilah. Alhamdulillah. Ternyata itu juga aku sudah mencoba melatih diriku untuk bekerja sama dengan teammates untuk make it happen tanpa aku sadari. Nah, Mbak Kania, ini yang menarik nih. Apa penyakit yang tadi yang dirasakan symptoms di body dan hubungannya dengan talk to the entities. Can you please elaborate more? Ya, ini yang paling menarik sebenarnya. Fenomena ini yang buat aku paling menarik. Jadi masalah suara itu buat aku bukan sesuatu yang sebenarnya mengganggu ya. Jadi suara itu memang ada, tapi aku nggak terlalu terganggu sama sekali. Jadi aku kayak ya udah gitu. Aku gone be by gone aja gitu istilahnya. Dulu sebelum aku ngerti tentang TTI ya. Nah tapi fenomena penyakit ini yang bener-bener kayak mind blowing buat aku setelah aku belajar TTI. Karena aku udah mengalami begitu banyak, well not banyak, tapi banyak rasa pain di badan dari semenjak terutama aku SMA. Dari semenjak SMA, lalu pain-nya itu escalate waktu kuliah lalu menikah lalu sekarang lah gitu ya. Pain-nya itu kebanyakan chest, pain in the chest, kayak kita sakit mah ya, kayak sakit GERD, lalu satu badan merah-merah, kayak apa ya, bukan kayak kaligata tapi kayak digarok gitu, jadi kayak ada baretan kuku gitu di sepanjang, misalnya di sepanjang punggung, di tempat-tempat yang aku tuh nggak mungkin aku raih sendiri. Garuk ya. Maksudnya kalau di sini kegarok wajar, mungkin ini aku yang garok. Tapi di tempat-tempat yang aku nggak mungkin garok itu justru dia kayak baretan. Dan itu makin nyata pas aku udah menikah karena ada suamiku yang melihat badanku kan. Aku kan nggak bisa selalu melihat badanku di belakang atau bagian pantatku di belakang, kan aku nggak bisa lihat kecuali aku bener-bener niatin ngaca. Nah semenjak aku nikah ya pasti kan suamiku melihat badanku dong, entah kita lagi mandi, entah aku lagi pakai baju, entah aku lagi ya whatever. Itu dia sering bilang kayak, badan lo kenapa sih kok kayak digebukin gitu kayak biru-biru, merah-merah, garok kayak ada cakaran gitu. Terus pada saat itu aku nggak punya jawabannya gitu. Aku selalu bilang, iya nih aku lagi kumat aja deh kayaknya gitu. Nah tapi aku selalu bertanya-tanya, kenapa sih itu apa gitu. Jadi pain-nya itu selalu bergantian atau bersamaan juga. Jadi bisa sakit dada doang, bisa baretan, bisa dua-duanya gitu. Dulu aku nggak ngerti kenapa begitu. Sekarang aku udah ngerti ya kenapa itu bisa terjadi bersamaan atau terpisah. Aku sekarang udah tahu. Nah jadi kayak iya ya, terus anak-anakku juga suka ngelihat kayak, mama kenapa sih what happened to you gitu, kayak did you have a fight, dikiranya aku berantem sama siapa gitu. Terus aku sering banget di punggungku tuh biru kayak biru digebuk gitu. Terus kan aku kan suka pakai singlet kan kayak gini nih, aku kan suka pakai tank top kan, apalagi semenjak aku tinggal di Singapura kan panas. Terus aku ingat banget suamiku tuh pernah beberapa kali ngomong, yang kamu jangan pakai baju terlalu terbuka dong, nanti soalnya biru kamu lagi kelihatan, nanti kamu dikira KDRT. Menarik banget sih sampai segitunya ya. Nanti kamu aku dikira KDRT, kata dia gitu. Tapi aku kan nggak nyadar ya gitu, kayak biru banget ya gitu kan. Terus dia foto gitu kan. Oh iya biru banget gitu kan. Dan Mbak Kania udah cek dokter belum? Udah, nah ini aku tuh dari SMA kerjanya ke rumah sakit Mbak Siska. Aku tuh kerjanya ke rumah sakit, cek inilah, cek itu, cek ini. Terus waktu aku kuliah di Australia, aku juga beberapa kali check up
gitu. Aku beberapa kali cek, Mbak Siska kayaknya orang tuaku datang, bentar ya, aku bukain pintu bentar ya, bentar aja. Nggak ada yang, dia udah buka sendiri. Oke. Iya, jadi mereka baru mendarat dari Jakarta. Iya, mau Terus, jalan-jalan kan? terus habis itu mereka, aku cek beberapa kali ke rumah sakit ya kan. Terus aku sampai general check up, rajin general check up, nggak ada mah sama sekali. Padahal aku selalu sakit di ulu hati, ya kan? Nggak ada mah sama sekali karena aku makannya, pola makan aku memang dari dulu itu selalu sedikit tapi sering. Ah, Aku nggak pernah menahan lapar terlalu lama dan aku juga orangnya nggak bisa makan banyak, terlalu banyak dalam satu porsi gitu. Jadi aku dari dulu memang selalu gaya makanku tuh kecil-kecil tapi sering gitu. Nah, kata dokter orang-orangnya kayak gitu sebenarnya memang nggak ada potensi untuk iya. karena badannya selalu digesting dan selalu ada metabolisme gitu. Nah, ya udah, tapi karena aku kayak masih nggak percaya, ya aku melakukan general check up terus kan, sampai udah pindah ke Singapura pun aku cek gitu kan. Ini sebelum aku ngambil TTI dan foundation ya. Terus nggak ada symptoms itu gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada gitu. Ambil darah lah, udah sampai scan lah, sampai dikira sakit jantung lah, sampai EKG lah. Aduh, pokoknya segala macam aku udah jalanin. Sampai tahun 2019 itu peaknya. 2019, 2018, 2019, 2020 menjelang COVID ya. Nah, aku stres banget. Ya kan, saking stresnya badan aku tuh kayak bereaksi gitu. Jadi semua pain yang suka aku rasain itu tuh terjadi lebih intens. Terus kayak, nah terus aku apa namanya sempat tes jantung segala. Di Singapura juga aku tes jantung baru aja. Mungkin 1,5 tahun yang lalu ya aku tes jantung. Normal, semuanya normal. Iya, semuanya normal. Alergi juga, aku ngecek alergi. Aku sampai coba biometrik, sampai coba biometrik itu tuh BioI itu ya. Terus aku sampai tes darah, terus aku sampai ke Sinse, terus aku punktur. Segala macam aku cobain, nggak hilang-hilang sampai aku ngambil TTI gitu. Wow, so it's gone, it's all gone now. It's not gone, but it's manageable. Jadi ternyata memang waktu aku belajar TTI, kan aku kan dikasih tahu sama dokter kan kalau ya seumur hidupku aku itu sebenarnya udah dikasih tahu, udah dimintain tolong, udah di warning gitu ibaratnya. Tapi kan aku tutup mata, tutup kuping, tutup hati, tutup semua sense aku tutup, ya kan. Nah, jadi ini termanifestasi dari menjadi pain karena kata dokter, lo gue bisikin gak dengerin, lo gue cubit gak dengerin, ya kan. Lo gue coel-coel, gue kilik-kilik lo nggak peduli, ya udah lo gue gebuk deh, lo gue cakar deh gitu kan, lo gue gebuk lah, gue cakar lah, gue toyor lah, gue tusuk lah gitu ibaratnya gitu kan. Lo ini banget sih, bebel banget sih jadi orang gitu kan. Kok lo nggak dengerin gue sih gitu. Ternyata I have been surrounded by all these energies yang ya either they ask for help, either they want to communicate, either they want to help me, atau sesimpel mereka cuma mau ngasih tahu aku suatu kesadaran baru gitu. Nah, jadi begitu aku mengerti itu dan aku mencapai ke suatu kesadaran baru dan aku dikasih tools-tools untuk apa ya, ibaratnya untuk manage gitu, not to get rid, for me ternyata memang harus melalui cara seperti itu mereka berkomunikasinya gitu. Yes. Dan aku hanya bisa memfasilitasi mereka sekarang yang dulu tidak bisa aku fasilitasi gitu. Sekarang ternyata kalau aku bisa dan tahu caranya memfasilitasi, ternyata pain itu bisa hilang gitu. And bukan berarti nggak balik lagi, tapi nggak dalam intensitas yang luar biasa gitu. Intensitasnya tidak seperti waktu aku masih remaja, tidak seperti waktu aku baru menikah gitu. Beda banget gitu. Jadi sekarang apalagi aku udah praktek BH kan, business hours. Jadi sekarang aku udah bisa tahu
kira-kira kapan itu pain akan datang, kapan enggak gitu. Aku bahkan udah bisa memprevent supaya pain itu nggak datang gitu. Yes. Aku Ya. udah tahu gitu. Kayak contoh misalnya lucunya nih ya, nih ada satu kejadian yang menurutku memang kayaknya memang harus aku langsung praktek. Jadi waktu aku ambil TTI di Jakarta, beberapa hari setelah aku ambil TTI itu, aku diajak sama ibuku ke rumah Depok, rumahnya orang tuaku yang mau dijual tapi nggak laku-laku. Hmm. Jadi rumah itu dulu sempat kita tinggalin. Aku pribadi tinggal di situ mungkin sekitar 1,5 tahun ya, 2 tahun lah ya. Tapi rumah itu begitu banyak magnetic imprintingnya, banyak banget. Jadi aku tinggal di situ 1,5 tahun, tapi magnetic imprintingku banyak banget di situ. Emosi kecewa, emosi marah, emosi patah hati, emosi benci, emosi longing, emosi belonging, emosi semuanya deh ada di rumah itu. Tapi kan aku nggak menyadari itu ya gitu. Dan ternyata pas aku diajak sama ibuku, waktunya tuh memang kayaknya memang aku difasilitasi untuk harus datang ke rumah itu hari itu. Bener-bener aku kayak pas masuk rumah itu lucu banget ya, aku sampai nangis sih. Pas aku datang ke rumah itu, kayak ada yang ngomong gini kayak, kemana aja lo gitu, kayak nih dia nih orang ini kemana aja gitu. Karena rumah itu sempat dikontrakin ke orang lain ya, yang rumah itu sempat dijadiin sempat dijadiin travel biro gitu. Hmm. Dan ternyata mereka nggak suka sama orang itu. Dan mereka marah sama kita. Kenapa lo biarin orang-orang kayak gitu tinggal di rumah ini gitu. Ini orang-orang ini nggak peduli sama kita. Dia nggak ngurusin kita, dia nggak ngurusin rumah ini. Dan emang benar, waktu mereka tinggal di rumah itu, rumah Depok tuh kotor, berantakan, jorok sekali. Dan beda banget sama kita as a family, karena ibu bapakku kan resik orangnya, apik. Aku ya of course aku keikut sama mereka lah ya. Jadi nggak seperti bagaimana kita tinggalin waktu dulu, jelas berbeda gitu. Jadi waktu aku datang ke rumah itu, kebetulan rumah itu sudah dibersihin lagi sama ibuku karena memang udah mau dijual, udah jauh lebih rapi, udah dicat lagi dan segala macam. Tapi energinya masih sama, mereka masih marah gitu. Mereka masih marah, mereka masih rindu, mereka masih mencari kita gitu. Ibaratnya ya memang mereka pengen Disapa. disapa, dan kitanya juga, dan ternyata akunya juga belum let go sama magnetic imprintingku di situ gitu. Ya udah, jadi itu suatu powerful experience buat aku, terutama setelah aku ambil TTI. Setelah itu banyak sekali powerful experience lainnya, cuman pengalaman aku visit rumah Depok adalah mungkin yang paling nyata, yang paling nyata yang aku benar-benar bisa langsung praktek apa yang aku baru dapetin gitu. Mulai dari who does it belong to, mulai dari nanya who are you, mulai dari aku mendefinisikan ini tuh apa, apakah ini teammates aku, apakah ini spirit of the earth, apakah ini ada demons, atau apakah ini entities rumah itu gitu, apakah ada nenek moyangku di situ gitu. Jadi wah, udah deh, bener-bener kayak amazing. Dan I was full of emotion, not bad emotion for me, it was good emotion. Kenapa? Karena for the first time aku merasakan energi yang begitu kuat di rumah itu, yang relate sama diriku sendiri gitu. Also connected with the house ya. Banget banget, dan itu sangat indah, sangat emosional, dan aku bener-bener kayak tangan aku tuh kayak ada magnetnya, kapan harus megang dinding, kapan aku pegang yang mana, kapan aku harus jongkok, kapan aku harus pegang lantai gitu. Kayak aku kayak follow the energy aja gitu. It's just amazing gitu. Itu keren banget sih. Makanya Banget, keren banget. And I claim my power. nah, ini dari perbincangan kita yang sebentar ini sebenarnya sudah menceritakan kurang lebih Class Talk to the Entities itu ngobrolin apa sih sebenarnya. Jadi kita tuh nggak sekedar ngomongin tentang hantu ada sih, cuma nggak banyak. Yeah. Nah, kita ngomongin tentang entitas, yaitu tentang energi sebenarnya kita, how we connect to the energy around us. With the house, energi, entitas, rumah itu juga entitas. Jadi segala sesuatu yang mempunyai nama itu adalah entitas.
Yes. Betul Nah, banget. yes. Kemudian Mbak ada pertanyaan lagi. Perubahan hidup setelah menyadari segala hal yang menarik ini, can you please share? Apalagi kan Mbak Kania tadi di awal menyebutkan mempunyai 2 orang anak, seorang ibu dengan 2 orang anak. Can you Yes, yes, oke. ke sana? Aduh, aku kalau ngomongin anakku pengen nangis karena mereka sebenarnya adalah sumber inspirasiku untuk belajar macam-macam, dan mereka yang mendorongku untuk belajar macam-macam ya. Dan buat aku ini bukan suatu kebetulan aku bergelut di Access dan belajar foundation, belajar TTI, dan belajar macam-macam lagi nantinya. Itu bukan suatu kebetulan, karena memang ternyata ini menjadi tool yang penting banget buat aku sebagai orang tua gitu. Dan kedua anakku adalah energi yang unik. Aku sudah tidak melihat mereka hanya sekedar body lagi. Aku sudah tidak melihat mereka sebagai makhluk yang kecil, atau makhluk yang lemah, atau makhluk yang tidak punya pengalaman hidup. Aku melihat mereka sebagai being juga gitu. Dan being itu nggak punya umur kan, tidak punya gender, tidak punya seks. Aku melihat dia sebagai ya kita sama gitu, dan bahkan aku lebih banyak belajar dari mereka gitu. Dan kedua anakku itu selain unik, setelah aku belajar foundation, yang satu X-Men, yang satu humanoid gitu. Nah, I always knew mereka memang unik, tapi aku nggak pernah tahu ada namanya, dan aku nggak pernah tahu ada definisi yang berbeda dari antara humanoid dan X-Men gitu. Tapi I always knew bahwa mereka berdua adalah empath. Empath berarti sensitif ya, tingkat sensitivitas tinggi. Mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Mereka bisa dengar suara, bisa melihat segala sesuatu yang di balik dinding gitu ya. Mereka udah bisa tahu what's gonna happen gitu. Tapi ya itu, ternyata satu humanoid, satu X-Men. Nah, kebetulan nih anakku yang laki-laki, yang kecil, aku udah pernah beberapa kali sharing juga sih di sesi-sesi sama Dr. David, kalau lagi ikut kelas. Anakku yang laki ini, he's a character. Jadi, dia itu tingkat sensitivitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi dia emosinya meledak-ledak, meluap-luap, tapi dia juga bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang sekarang kita sebut entitas gitu. Tapi waktu aku belum belajar, aku takut kan maksudnya kayak kenapa kok dia udah punya sense itu, udah punya pemikiran itu, kok dia udah punya nalar seperti itu gitu kan. Tapi sekarang I see it as a gift ya gitu, yang mungkin itu yang akan menyelamatkan hidup dia justru gitu. Dan for so many times aku witness memang dia itu banyak sekali bisa memprediksi gitu apa yang akan terjadi dan menyelamatkan diri dia sendiri sebelum itu terjadi. Aku nggak bisa ngejelasin secara case by case ya, karena terjadinya tuh very subtle on a day to day basis gitu ya. Tapi the conversations yang keluar dari mulut dia itu nggak kayak anak umur 7 tahun gitu. Nah, tapi again, karena aku udah belajar entities, aku juga ngerti bahwa ada kakeknya di situ. ada 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 beberapa entities juga di situ. Jadi pada saat dia sedang, contoh aja, misalnya namanya anak kecil tantrum kan normal ya. Marah-marah kan normal gitu kan ya. Tapi sekarang aku jadi bisa membedakan mana yang marah-marahnya itu memang dia, mana yang marah-marahnya bukan dia. Aku sekarang udah bisa ngebedain. Karena aku udah nyampe ke suatu kesadaran baru. Dulu, kalau aku belum menyadari itu, aku belum ada consciousness itu, belum ada awareness itu. For me, he is just purely annoying, ya kan? Pada saat dia lagi marah, lagi ngamuk, lagi banting badannya, lagi teriak, apa segala macam. For me, he is just a kid pada saat itu. Tapi sekarang, setiap aku melihat emosi yang begitu kaya gitu, mau dari dia seneng, mau dia nangis, dia sedih, dia marah, dia kecewa, dia teriak gitu, aku sudah bisa melihat rainbow-nya itu tuh, rainbow-nya ini punya siapa aja gitu. Aku udah bisa melihat, dan karena pattern-nya ternyata ya sama gitu, ternyata pattern-nya tuh sama gitu. Itu sih yang paling unik. Dan tools-tools seperti who does it belong to, lalu who are you and what are you, mau apa gitu kan, mau clearing atau mau komunikasi atau ada message yang mau disampaikan, itu semuanya aku pakai banget ke dia.
pakai banget ke dia. Dan sering kali aku ngomong ke beingnya dia ketimbang aku memang lagi face to face gini ya. Jadi entah dia lagi tidur, entah dia lagi duduk lagi baca, atau dia lagi diem, atau mungkin dia habis capek, habis teriak-teriak, habis nangis, habis marah terus dia diem. Itu aku lebih banyak bicara, aku sekarang lebih bisa ngomong sama beingnya dia ketimbang sama body to body, karena if I ask him how do you feel, atau if I ask him Mas kenapa sih tadi kayak gitu, dia nggak bisa menjelaskan, dia hanya bisa bilang ya I'm angry atau I hate you, dia bisa ngomong kayak gitu. I hate you for misalnya dia nggak dibolehin main Nintendo misalnya, I hate you for apa, dia bisa ngomong gitu. Tapi begitu aku nanya beingnya, keluar semua database-nya kayak ke download gitu. Unik sih, unik sekali. Sama anakku yang perempuan juga pengalamannya beda lagi karena dia humanoid yang kayaknya dia datang dari, si Lula itu datang dari masa lalu. Kalau Galan menurut aku datang dari masa depan. Kalau menurut aku ya. Jadi ketemu di tengah-tengah, jadi aku tuh kayak terminal mereka gitu loh. Dan datang buat memfasilitasi mama Ah, bapak. banget. Jadi bukan aku memfasilitasi mereka justru, tapi mereka yang memfasilitasi aku. Ya sebenarnya vice versa lah ya. Ya, Kan ya. hubungan ini kan mutual gitu. Jadi makanya karena ini mutual, aku selalu berusaha melihatnya itu beyond dari sekedar parent and child gitu. It's beyond anak dan ibu, beyond bapak dan ibu gitu. There's a bigger purpose here gitu. Dan hubungan ini yang kalau nggak dibina atau nggak dirawat atau nggak dipelajari, ya it's a waste gitu. Kita padahal sebenarnya bisa berkontribusi banyak terhadap bumi kan, Iya. kalau kitanya ngerti toolsnya gitu. Wow, seru banget. Dan ini adalah jawaban dari berapa orang. Mbak, ada testimoni nggak tentang anak X-Men? Nah, I got it already. Yeah. Thank you Mbak Kania. Sayangnya waktunya udah habis. Nanti kita akan upload di YouTube. Nanti saya akan info ya. Thank you Mbak Kania. Jangan kita akan, ini bukan akhir, kita akan ngobrol lagi di tema-tema yang lebih menarik lagi. Jadi teman-teman, Mbak Kania juga membuka sesi bars, yes, di Jakarta atau di Singapura atau di seluruh belahan dunia. Amin. Ya, Harus go internasional ya. Ini sekarang udah internasional sih. nah, kalau mau ambil sesi bars dengan Mbak Kania, kontak di mana Mbak Kania? Di Instagram bisa di Bars with Kania atau di Keke Kania. Di situ ada nomor teleponnya, lalu ada form untuk daftar juga. So far itu sih, mungkin kalau nomor telepon aku belum berani kasih ke secara umum karena nomorku juga ada 2 kan, satu nomor Singapura, satu nomor Indonesia. Cuman di Jakarta aku praktek di Cilandak, kalau di Singapura aku praktek di Bukit Timah. Senin sampai Jumat aku menerima sesi dengan bahagia. Dan juga bersedia memfasilitasi bagi yang memilih untuk difasilitasi. Apa itu fasilitasi? Adalah diskusi sebenarnya, lebih ke arah pertanyaan, menggali dalam diri, limitasi apa, adjustment apa yang tersimpan sehingga membuat hidup belum seperti yang kita dambakan. Yes, oke. Mbak Kania, thank you so much. Thank you so Thank much. you Mbak Siska sudah memfasilitasi aku. Thank you so much. See you when I see you. Sampai ketemu di titik intermediate. Dah. Dah.